Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang kami sembah dan muliakan melalui dan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kesempatan yang Tuhan beri bagi kami mendengarkan pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, yang menyatakan bahwa Engkau baik, Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan anak-anak-Mu. Kendati di lembah kekelaman, Engkau beserta dengan kami sekalian. Kami bersyukur dan membalas berkat bagi mereka semua dan terus memberikan kekuatan bagi kami, anak-anak-Mu. Kini saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, berbicaralah secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat-Mu, dan biarlah Tuhan memberikan sikap hati yang benar bagi kami, belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Efesus pasal 1. Efesus pasal 1, surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Pasal 1 mulai dari ayat yang ke-3. Efesus pasal 1 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu bisa memperhatikan dalam kitab masing-masing. Atau kita baca sama-sama ya. Saya hitung 1, 2 dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Dia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku berkatakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian cara membaca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian-kesaksian yang membuka dan menguatkan kita sekalian. Kalau kita dengar kesaksian itu selalu dapat dikatakan bahwa semua dalam kendali Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat. Kalau kita bicara berkat, pasti kita akan terpesona kalau betul-betul kita merenungkan dia berkat. Pasti terpesona ya. Tadi mulai dari kemarin tadi malam, saya merenungkan begini. Dari kecil kehidupan saya mulai renungkan, kemudian mulai pelayanan. Tahun 2023 ini genap 40 tahun saya melayani di ladang Tuhan. Saya di ladang Tuhan. Saya mulai melayani tahun 83. 83 sudah mulai pergi dan sempat KKR tahun 83. Jadi tahun ini genap
40 tahun. Jadi sudah tua kan? Ya sudah tua lah, 40 tahun melayani sudah tua. Tetapi belum tua sekali. Ya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian saya mulai bertukar. Bagaimana memulai pelayanan? Saya sekolah teologi, ambil keputusan untuk sekolah teologi ya, keluar dari Fakultas Teknik Sipil, kemudian sekolah teologi ya. Itu kalau dikatakan secara manusia modal nekat. Karena mau pergi sekolah ke tempat jauh, papi saya bilang, ya papi tidak ada uang, paling 10.000 satu bulan kirim. Itu pun tidak jadi 10.000. Dan saudara, saya kuliah sampai selesai dan mulai melayani. Apalagi kalau mulai jemaat-jemaat yang baru, sambil melayani, sambil kuliah, mengerjakan tugas banyak. Kemudian terjun di dalam dunia pelayanan, pergumulan, persoalan, tantangan, ancaman. Dan kalau saya melihat, Tuhan ini berkatnya luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, memang kalau kita bicara berkat, seringkali langsung pikiran kita kepada hal-hal yang sifatnya jasmani, betul dong? Uang, kecukupan, finansial, ada rumah, ada makanan yang cukup, apalagi. Jadi itu semua di dalam pikiran kita dan kita kagum. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Tadi malam waktu kami keluar dari sini dalam persiapan, kami lihat ke langit dan lihat bulan yang begitu indah, kemudian ada lingkaran besar. Ya foto ya ada juga fotonya. Mengagumkan nama Tuhan, saudara. Dan saya termasuk orang yang sungguh-sungguh tidak yakin tentang teori evolusi. Kenapa? Masa itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada pribadi yang mengatur. Tidak usah alam semesta. Coba lihat kita punya diri. Saya selalu kasih contoh telinga. Kenapa telinga kiri kanan begini? Tidak telinga di atas. Coba bayangkan kalau telinga semua di atas. Apa yang terjadi kalau hujan? Tidak ada payung. Jadi itu tampungan air toh. Bagaimana mungkin dia jadi dengan sendirinya? Dan saudara, saya suka belajar biologi. Istri saya guru biologi. Pada waktu belajar ini saya mulai merenungkan. Tanpa ada Alkitab pun yang kita baca, pasti ada yang mengaturnya, pasti ada yang mendesainnya. Dan Allah pencipta langit dan bumi yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Kalau Kolose pasal 1 dijelaskan, itu jelas sekali. Allah merancangkannya, kemudian dia inisiatornya, eksekutornya, tetapi punya rencana dan tujuan yang jelas. Dan oleh karena itu kita hidup dalam berkat-berkatnya. Nah saudara, kita melihat itu saja kita terpesona. Luar biasa Tuhan ini. Tetapi ada yang lebih daripada berkat-berkat yang kita alami, kita nikmati, kita rasakan. Saya pada waktu kecil itu biasa kami ke kebun berburu, minta maaf, kami biasa cari tikus, kami makan tikus ya, tikus hutan ya. Berburu, cari kodok. Nah, biasanya kalau pergi menjelang malam, kemudian kami pergi berburu dan juga cari kodok. Setelah malam mau pulang itu sudah jauh. Kami cegat-cegat mobil. Pulang anak-anak kecil-kecil ini. Mobil kan 1 jam ke 2 jam 1 kali lewat. Kan mobil udah lewat saja. 1 kali saya baterai ini. Nanti, tapi dalam logat Manado saya bahasa Indonesia begini. Nanti kalau sudah besar, saya beli mobil, semua orang di jalan saya semua. Dasar sekakar. Dan saya tidak membayangkan bagaimana bisa beli mobil. Terus kemudian ada yang berkata sebelah, kalau saya mau beli mobil, ongkosnya bagaimana? Uang bensinnya kalau rusak bagaimana? Tapi saudara, itu pikiran-pikiran kita dulu. Tapi sekarang mobil bukan menjadi sesuatu barang mewah, itu suatu kebutuhan sekarang untuk kami yang melayani. Apalagi pergi ke pelayanan di kampung-kampung ya, kita Tugu dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Dan ketika saya mengendarai mobil, kadang-kala mobil ini sebelum Tuhan, kok bisa ya? Itu bagi saya keajaiban. Tetapi ada yang lebih daripada itu, saudara. Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 1, dia mulainya ungkapan ayat 3, terpujilah. Coba lihat ayat 3. Itu ungkapan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa dia mengatakan terpujilah? Karena ada berkat-berkat yang telah
telah disiapkan Tuhan bagi kita. Berkat-berkat rohani yang disebutkan di dalam ayat yang ketiga adalah berkat rohani di dalam surga. Itu lebih penting. Kalau kita mengetahui tentang hal itu, kita akan lebih lagi, betapa agungnya Engkau Tuhan. Semua karena anugerah-Mu diberinya kepada kita. Bukan hanya hal-hal kecukupan, tapi kita akan melihat hal-hal yang sifatnya rohani. Karena itu tema khotbah saya pada saat ini adalah berkat di dalam Yesus Kristus. Saya sudah jelaskan tadi, ada berkat-berkat jasmani, dan berkat jasmani itu kan ukurannya, kadang-kadang orang bilang begini, dia berkat lebih besar dari saya. Tinggal ukurannya kita, ya kan? Ada orang, dia dapat misalnya contoh, dia dapat 100.000. Aduh, terima kasih Tuhan. Tapi ada orang dia 100.000. Ya kan? Jadi tergantung dari cara kita. Makanya saya tidak akan menyoroti dari sisi ini. Tetapi saudara, kita akan melihat berkat-berkat di dalam Tuhan Yesus Kristus secara umum. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ingat ini, kita pasti diberkati. Kita pasti hidup dalam berkat-berkat-Nya. Teristimewa, kita pasti dilimpahi berkat-berkat rohani. Pasti. Saudara-saudara saya kasih Tuhan, pertanyaannya, apakah berkat-berkat rohani yang dimiliki oleh orang-orang percaya? Apakah berkat-berkat itu, saudara? Dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 14, saya catat di sini ada 5 berkat. Minggu lalu 5 apa ya? 5 cara. 5 cara untuk bersukacita di dalam derita. 5 cara ya. Ingatlah, percayalah. Tapi sekarang adalah 5 berkat rohani yang telah dimiliki, yang sedang dimiliki, dan yang akan dimiliki. Kenapa begitu ya? Yang telah, yang sedang, dan yang akan. Tetapi saudara, memang kalau kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-1 ini menjelaskan berkat-berkat itu dikaryakan oleh Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saya tidak mau terjebak di kita membahas tentang Tritunggal, tapi saya mau jelaskan singkat sini. Allah adalah satu, tetapi dalam 3 pribadi yang jelas berbeda. Satu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehakikat, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, nanti satu saat, atau ada yang saya sudah share di YouTube tentang pembahasan tentang Tritunggal. Tetapi berkat-berkat rohani yang akan dibahas di sini adalah berkat-berkat rohani yang merupakan karya dari Allah Tritunggal ini, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, 5 berkat itu yang pertama kita lihat ayat yang keempat yang pertama. Kita lihat yang keempat. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Berkat yang pertama adalah di dalam Kristus Allah memilih kita. Di dalam Kristus Allah memilih kita. Memilih untuk apa, saudara? Di sini dikatakan supaya kudus dan tak bercacat. Ini berkat yang luar biasa. Saudara, kata memilih di sini dilakukan, kata memilih dilakukan sebelum dunia dijadikan, sebelum ada waktu. Kan sekarang kita terkurung dengan waktu, toh? Waktu dulu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Kita ada di dalam kurun waktu. Tetapi Allah di luar waktu. Dia disebut dengan eternal, dia kekal. Tidak ada lalu, tidak ada yang akan datang. Tidak ada masa, yang bagi Allah adalah sekarang, masa kini. Nah, Allah telah memilih kita supaya kudus. Nah, kata memilih ini berarti begini. Entah kita sekarang ini sebagai apa. Waktu Allah pilih orang jahat kah, orang yang terlalu kah, pemalas mungkin kah, atau apa. Tetapi Allah menunjukkan mata kasih-Nya kepada kita dan pilih kita. Saudara,
Saya merenungkan kalimat ini, kata-kata ini. Bagaimana Allah pilih saya? Ada orang yang lebih baik dari saya. Kenapa Allah pilih saya? Kenapa Allah pilih saudara? Ada banyak orang yang lebih hebat, lebih baik, lebih terhormat, lebih sopan. Tapi Allah kok pilih kita ya? Saudara, kata-kata ini adalah kata yang luar biasa. Jadi saya umpamakan di dalam Roma pasal 3:23 bilang, karena semua orang telah berbuat dosa. Berapa orang yang telah berbuat dosa? Semua. Berarti tidak ada yang tidak berbuat dosa. Kemudian Roma 6:23 bilang, upah dosa ialah maut. Jadi siapa yang akan masuk ke dalam maut? Semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah sekarang semua orang ada di dalam maut. Kemudian Allah pilih. Dormiratan, saya pilih kau. Yang tidak dipilih berarti bagaimana? Berarti Allah tidak adil dong. Tidak adil. Tidak. Itu semua kita binasa sekarang. Tetapi Allah kita akan binasa, pasti binasa. Tapi Allah sudah pilih kita. Itu hak Allah. Itu kedaulatan Allah. Ketika Dia pilih kita, yang harus dalam diri kita hanya mengatakan terpujilah Engkau Tuhan, kenapa saya? Terima kasih karena saya. Tetapi ada tujuannya saudara, kudus. Nah kata kudus itu saya coba cari di dalam bahasa asli, memang dalam bahasa Yunani dipakai hagia. Tapi kata dasarnya itu kados dalam perjanjian lama, itu artinya disendirikan, dikhususkan. Jadi Allah pilih, dikhususkan, disendirikan untuk apa? Ada ungkapan selanjutnya, untuk supaya kita tidak bercacat di hadapan. Allah pilih kita supaya kita hidup dalam kehendaknya. Allah pilih kita agar supaya kita menyatakan kemuliaannya. Allah pilih kita supaya kita tak bercacat di hadapannya. Artinya, kalau saudara diselamatkan karena Yesus Kristus, yakin dalam diri kita dan berkata terima kasih Tuhan, Engkau sudah pilih saya. Tapi hidup harus berpadanan dengan panggilan kekudusan. Karena Allah pilih kita supaya kudus. Ya tak? Ada orang bilang begini. Allah sudah pilih kita saja, jadi tidak akan hilang. Sudah pilih, sudah. Berarti saya jatuh dalam dosa, saya buat dosa saja, saya enaknya modal. Allah tidak pilih orang yang begitu. Allah pilih kita semua berdosa, tapi ketika Dia pilih, kita pasti akan mensyukuri. Ya, itu kita akan hidup dalam, nanti ada ungkapan-ungkapan selanjutnya. Tetapi yang utama saudara, Allah telah pilih kita untuk hidup kudus. Itu harta kekayaan, itu berkat rohani. Yang kedua, berkat rohani apa yang kita dapat saudara? Oh maaf, dia pertama tadi dilakukan sebelum dunia dijadikan. Allah memilih kita, Allah memanggil kita agar kita menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Dan yang kedua saudara, berkat rohani yang kedua, di dalam Kristus Allah menentukan kita menjadi anaknya. Kalau dalam bahasa sehari-hari begini, di dalam Kristus, berkat yang kedua, di dalam Kristus Allah mengangkat kita, adopsi. Kata Yunani digunakan di situ, adopsi menjadi anak. Berarti dulu bukan anak, toh? Kalau adopsi itu berarti bagaimana? Anak kandung kan bukan? Bukan. Tapi ada anak itu, aduh kasihan, kaskado, perut besar kena cacingan, aduh kasihan. Dan kita ambil dia, angkat dia menjadi anak. Angkat dia menjadi anak bukan karena dia cantik, hebat, ganteng, tidak. Tapi karena aku dengan penuh kasih mengangkat, mengambil dulu, kemudian mengangkat. Mengangkat itu, adopsi itu secara hukum di Romawi atau pada waktu itu kan kerajaan Romawi itu pakai bahasa Yunani, dianggap sah menjadi anak. Nah saudara saya kasih Tuhan Yesus Kristus, ini kekayaan yang luar biasa. Tuhan angkat saudara dan saya bukan untuk jadi budak.